Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Ungkapan syukur Matius 8 ayat 14-17. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Bersyukur adalah sikap iman dengan dasar bahwa Allah berkuasa atas kehidupan kita. Syair dalam pujian Kidung Jemaat mengajak kita menghitung berkat Tuhan satu-satu. Pada saat kita menyadari jumlah yang tak terhitung itu, lalu dikatakan, "Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya." Kekaguman datang dari sebuah kesadaran akan pekerjaan tangan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Untuk itu, kita diajak selalu bersyukur dalam segala situasi dan kondisi. Kisah Matius 8 ayat 14-17 menceritakan pelayanan Yesus kepada orang-orang sakit yang mengharapkan pertolongan dan kesembuhan dari Yesus. Salah satunya adalah ibu mertua Petrus. Yesus dengan kasih dan kuasa menyentuh kehidupan ibu mertua Petrus dan memberikan kelegaan. Yesus juga melakukan hal ini kepada orang-orang yang kerasukan setan dan kesakitan. Hal yang menarik dari kisah penyembuhan ini adalah pada saat ibu mertua Petrus disembuhkan. Dituliskan di Injil, ibu itu bangun dan melayani Yesus. Tindakan penyembuhan yang dianugerahkan Yesus kepadanya menggerakkan dia untuk bersyukur dan melayani Yesus. Ibu mertua Petrus menyadari bahwa kesembuhan yang ia alami adalah anugerah dari cinta dan kuasa Yesus. Maka tanda bersyukur yang ia wujudkan adalah memberikan pelayanannya. Ungkapan syukur menggerakkan ibu mertua Petrus untuk berkarya. Tindakan ibu mertua Petrus mengajak kita kembali mengingat dan merenungkan kembali apa yang mendorong kita terlibat dalam pelayanan. Ada 1001 alasan mengapa saya terlibat dalam pelayanan, termasuk pelayanan Komisi Perempuan. Namun, kiranya setiap pelayanan kita didasari oleh ungkapan syukur yang berpusat pada karya Allah. Hal itulah yang akan membuat kita bertahan dan bertumbuh dalam pelayanan. Pusat dari pelayanan adalah Allah itu sendiri. Pelayanan yang datang dari ungkapan syukur akan dikerjakan dengan gembira. Seringkali pelayanan kehilangan kegembiraannya dan tersisa hanya beban yang membuat para pelayannya nampak murung dan tegang. Orang bersyukur adalah tanda kegembiraan, maka jangan kehilangan kegembiraan dalam pelayanan. Bukankah kita melakukannya karena kita bersyukur? Pelayanan yang datang dari ungkapan syukur akan dikerjakan dengan sungguh-sungguh karena dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Ia tidak akan menganggap sepele setiap tugas yang dipercayakan kepadanya, seberapapun sederhananya tugas itu. Seorang pelayan akan melakukannya dengan segala talenta yang sudah dianugerahkan kepadanya. Pelayanan yang datang dari ungkapan syukur akan membawa kita bertumbuh ke arah Kristus. Pelayanan menjadi proses penempaan yang Allah kerjakan dalam diri kita, agar kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dengan demikian, kesulitan dan penderitaan jangan dianggap sebagai penghambat yang membuat kita menyerah, kapok untuk melayani. Sebaliknya, semua hal itu membuat kita bergantung pada Allah dan dibentuk oleh kuasa-Nya. Diskusikan. 1. Apa yang menggerakkan saudara terlibat dalam pelayanan
entah di gereja atau di luar gereja? 2. Apa yang membuat saudara ragu-ragu atau menunggu untuk melakukan pelayanan baik di gereja atau di luar gereja? 3. Ceritakanlah bagaimana saudara bertumbuh ke arah Kristus melalui pelayanan saudara. Doakanlah 1. Agar kasih Tuhan memelihara semangat saudara melayani. 2. Agar saudara dapat mengajak semakin banyak orang terlibat dalam pelayanan. 3. Agar saudara diberi hikmat dalam kerja dan karya yang saudara lakukan